Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilulis Agustini dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan NPM 23104. Saya berasal dari Desa Nongkerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan memiliki kawitan Pasak Kayu Selam yang terletak di Banjar Sideparne, yang Apati, Kecamatan Temuku, Kabupaten Bangli. Jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengetahuan saya mengenai Pedarman atau kawitan saya. Awal berdirinya Pedarman saya dikisahkan dari perjalanan Empu Semeru ke Tanah Bali hendak menghadap Betari Sanghyang Putrajaya di Besakeh. Beliau datang ke Bali seorang diri tanpa pengiring atau pengikutnya menelusuri pegunungan di Tanah Bali. Pertama, beliau tiba di Kantul Gading, Kedisan, dan meneruskan perjalanannya lagi hingga tiba di daerah Tempuruyang Songan. Keindahan daerah Tempuruyang Songan dan memutuskan untuk beristirahat di Tempuruyang Songan. Di sana juga kebetulan ada sebuah mata air suci dengan udara sejuk dan bersih. Beliau memutuskan untuk membersihkan dirinya. Usai membersihkan diri, pandangannya tertunduk pada sebuah tongkat kayu asam celangi yang hitam lantaran bekas terbakar. Konon kesinihan Agjenanam dan kekuatan panca banyunya, tongkat kayu itu diciptakan menjadi seorang manusia. Maka terjermalah seorang manusia dari kayu celangi. Memang demikian adanya. Selanjutnya, sang manusia celangi diberikan aneka pengetahuan atau kesucian kebatinan hingga akhirnya dapat dikatakan sang manusia celangi berubah status menjadi seorang empu, yaitu Empu Triakah. Demikian namanya. Empu Triakah merupakan pujangga pandita bagi orang Bali. Dikisahkan juga pada suatu ketika di hari yang dianggap baik, Empu Semeru membisikkan sesuatu di telinga Empu Triakah. Beliau mengucapkan Sangyang Ongkara Mantra. Sejak saat itu Empu Triakah diganti gelarnya menjadi Empu Kamerike guna menghadap Betari Sanghyang Putrajaya di Besakeh dan Betari Sanghyang Geni Jaya di Gunung Lempuyang. Entah berapa waktu berlalu, Empu Semeru telah mendapat kembali ke Pulau Jawa, dan pada hari Jumat Kliwon Warepujuk Purnama Sasi Kaulu Candra Sengkala Jatma Sirat Mayamuka, Empu Semeru kembali datang ke Tanah Bali langsung menuju Tempuruyang Songan. Beliau disambut oleh Empu Kamerike beserta istri. Saat itu ada lagi amanat Empu Semeru pada Empu Kamerike agar Empu Kamerike baik-baik memegang Sangyang Ongkara Diatmike dan disuruh melanjutkan kepada semua keturunannya. Oleh karena itu, kelak banyak keturunan dari Empu Kamerike yang tersebar di Tanah Bali agar juga diberitahu supaya taat dengan tugas dan kewajiban. Ditegaskan juga setelah lewat dari 3 keturunan Empu Kamerike, mereka akan disebut Arya Pasak Kayu Selam, dan bila memiliki kemampuan boleh atau berhak menjadi pandita. Setelah sekian waktu berlalu, dikisahkan Empu Kamerike meninggal dunia. Pada saat pembakaran jenazahnya, para putra Empu Geni Jaya yakni Sabdasri, yaitu Empu Keta, Empu Kananda, Empu Wiranyana, Empu Witah Dharma, Empu Ragarunting, Empu Prateka, dan Empu Dangka yang berparahyangan di Kuntuniku, Jawa dimohon datang ke Tanah Bali, serta Sri melakukan pemujaan pada upacara pembakaran mayat Empu Kamerike. Demikian seterusnya, setiap upacara yang digelar keturunan Empu Kamerike selalu dipuja oleh keturunan Empu Geni Jaya. Empu Kamerike lah yang menjadi cikal bakal dari warga Pasak Kayu Selam. Diceritakan juga dari Brahmana Empu Keta yang menurunkan Empu Pati Ulung berputra Empu Arya Langon. Beliau ini berasal dari Majapahit. Empu Arya Langon mengambil istri Prameswari dan mempunyai putra seorang bernama Sang Empu Aji Guru. Di samping itu, beliau mengambil selir yang menurut
menurunkan Ipase Gel-Gel, Pangeran Takas, Numanongan, Putut Tojiwa, dan Wayan Ceni Prateka. Keenam putra beliau lah yang mengantar dalam ke Bali yang bertahta di Gel-Gel. Diceritakan juga Sangyang Empu Aji Guru mengambil istri ke Pasuruhan putra Sang Empu Pande Ganda Manyung yang bernama Nibyang Prameswari. Kemudian beliau pergi menghadap ke Bali Gel-Gel. Terlihat olehnya Ki dalam Sang Empu Aji Guru sedang berteduh bersama istrinya di bawah bunga cempaka putih dan hitam yang tumbuh di halaman istana. Oleh karena itu di atas tita dalam diberi nama Pasak Kayu Putih dan Pasak Kayu Selam. Kemudian Pasak Kayu Selam diberikan tempat di hutan dengan pengiringnya 3.000 orang. Ketika pemerintahan dalam di Gel-Gel yang bijaksana dari Bagus Mane Angkara dan berputra I Gusti Ngurah Penate, I Gusti Ngurah Penate mengambil istri putri dari Ki Dukuh Sulantri dari Telangu. Ketika dalam memerintah dengan bijaksana, kemudian didatangi oleh Mane Angkeran bersama putranya I Gusti Ngurah Penatih hendak menyerahkan diri. Dalam menerima dengan senang hati serasa menempatkan I Gusti Ngurah Penate di Bandung dengan pengiring warga Pasak Kayu Selam dan Kayu Putih. Setelah beberapa lama kemudian I Gusti Ngurah Penate bersunting putri Ki Dukuh Sulandri dari Telangu. Dan diceritakan juga I Gusti Ngurah Penate diserang oleh semut yang dikutuk oleh Ki Dukuh. Dan begitu juga ide pedande Wayan Abiat. Ide pedande Ketut Ngurah mengungsi ke Sanur Rasa Nabiawung dan mengadu kepadanya. Diceritakan I Gusti Ngurah Penate menghadap kepada para pedande yang mengungsi di desa Rasa Nabiawung yang diiringi oleh rakyat warga Pasak Kayu Selam dan Pasak Kayu Putih sebanyak 40 orang serta memberitahukan perkerabatan dan larangan-larangannya, ketentuan dalam melaksanakan upacaranya, ngaben ketentuan yang berhak menyelesaikan upacara upakara dan kesetiaan terhadap di antara warga. Diceritakan pula wejangan-wejangan dalam pemerintahan di Bali, yaitu agar Ki Pasak memegang pemerintahan demi keamanan, ketentraman, kesejahteraan, serta kemakmuran negara. Putra-putra Sang Empu Aji Guru dari Selir adalah Ipase Gel-Gel, I Pangeran Tangkas, Ipase Nongan, Ipase Denpasar, Ipase Tojiwa, dan Ipase Pratika. Putra beliau dari Prameswari ada 4 orang, yaitu Ipase Pande Denpasar, Ipase Batu Dinding, Ipase Batu Beling, Ipase Bulit, dan Ipase Batu Dinding dijadikan anak angkat di Seraya. Diceritakan Ipase Gel-Gel di Swece Linggar Sapura menurunkan Iman Desa, lalu menurunkan Ipase Gaduh, dan Ipase Gaduh menurunkan I Ngukuhin menurunkan I Kebayan. Dan Empu Kuturan memberikan wejangan membuat tempat pemujaan dan memberikan juga ajaran-ajaran kerohanian yang diwarisi secara turun-temurun. Sekian sedikit tentang sejarah asal-usul dari kawitan saya, yaitu Pasak Kayu Selam yang saya ketahui. Mohon maaf jika ada salah kata pengucapan saya, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.